Nabi Samuel memohon pada Allah agar mengutus satu raja, fa'ajabahu, maka Allah pun mengijabahnya, ila irsali Talut, untuk kemudian mengutus yaitu Talut. Talut diangkat dari anak petani, kalangan penggembala kambing, penggembala keledai. Itulah letak ujian Allah kepada Bani Israel. Lah kan mereka minta dipimpin seseorang, Allah kemudian menunjuk Talut. Nah ini secara ibadah ya Bapak Ibu, apapun yang Allah perintahkan, suka tidak suka diri kita, ya jalanin. Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat, nggak usah pakai nanya sholat buat apaan ya. Kenapa harus sholat, nggak pakai tanya kayak gitu. Sholat kamu, sholat udah. Disuruh puasa, disuruh zakat, disuruh sedekah, pokoknya disuruh ibadah, maka kita harus jalanin itu sebetulnya tanpa pertanyaan. Walaupun tentunya bisa dijawab secara syariat ya. Kenapa kita sholat, kenapa kita ngaji, kenapa kita baca Quran, kenapa kita sedekah, tentunya bisa dijawab. Tapi secara tauhid sebetulnya nggak perlu jawaban pun, kita tetap melaksanakan itu. Yang dulu kita pelajarin ya, ketika Nabi Musa berhasil menyelamatkan kaum Bani Israel dari kejaran Fir'aun, balik lagi nih, mereka pulang lagi ke Syam kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang ya Palestina, Suriah ya, Yordania, Libanon ya dan sekitarnya tuh ya. Nah itu adalah kawasan yang dulu disebut Syam. Jadi mereka kembali nih berhasil. Nah di situ mereka jaya Bapak Ibu, bisa bertani lagi, bisa berdagang lagi. Nah seiring berjalannya waktu, kaum Amiliki tadi atau Amilikia yang berada di Mesir ini nggak terima. Akhirnya mereka kembali menjajah kaum Bani Israel, ya termasuk membunuh nabi-nabi mereka dan ketua-ketua mereka. Oleh karena itu kemudian Bani Israel ini kehilangan pemimpin. Mereka punya nabi tapi gak punya raja. Nah, sebab Nabi Samuel ini bukan tipe raja, bukan pemimpin ya. Beda sama Nabi Musa. Nabi Musa itu bukan cuma nabi tapi juga pemimpin, raja. Kehebatan Allah. Jadi bisa bolak-balikin gitu. Nabi Musa coba dididik sama Fir'aun, tapi gedenya jadi nabi. Di sisi lain justru ada nabi, contohnya misalnya Nabi Nuh, ngedidik putranya Kan'an. Walaupun dalam satu riwayat Kan'an ini anak tiri, setidaknya Kan'an ini diasuh oleh Nabi Nuh, malah jadi durhaka. Ya, ini bolak-balik saya ngomong supaya Bapak Ibu jangan ngegerutu, jangan kecewa dengan keputusan Allah. Bapak Ibu udah ngerasa soleh, anak bejat, itu suka-suka Allah. Sebaliknya kitanya bejat, lah kok anaknya jadi soleh, ya berarti suka-suka Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Al-ayat, wallahu a'lam bimuradi. Alam taro, tidakkah kamu perhatikan, ilal mala'i, kepada suatu kelompok, suatu golongan, al-jama'ati, yaitu suatu kumpulan, min bani Israila, dari golongan atau dari kaum bangsa Bani Israel, mimba di mauti Musa, setelah wafatnya Nabi Musa. Diingat ya, Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub.
Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Bapak Ibu harus ingat, Bani Israel adalah keturunan Nabi Ibrahim lewat jalur keturunan Nabi Ishak. Sementara bangsa Arab itu keturunan Nabi Ibrahim lewat Nabi Ismail. Ya, ingat-ingat ya, ini sejarah karena penting buat kita. Ya, orang Islam ya harus tahu. Jadi Nabi Muhammad itu lahir dari bangsa Arab. Ya, keturunannya naik-naik ke atas yaitu Nabi Ismail. Sedangkan Bani Israel itu keturunannya dari Nabi Ishak. Ya, dari Nabi Ishak punya anak macam-macam ya. Di antaranya adalah Nabi Yakub. Nah, dari Nabi Yakub inilah kemudian lahir Bani Israel. Nabi Yakub anaknya banyak. Nah, kemudian terjadilah perbedaan-perbedaan suku-suku ya. Dan sama di bangsa Arab pun ada suku-suku macam-macam. Ya, kayak Nabi dari Bani Hashim ya dengan suku Quraisy. Ai maksudnya ila qisatihim, yaitu kepada kisahnya mereka kaum Bani Israel, wa khabarihim, dan juga kabar beritanya mereka. Id qalu, ketika mereka kaum Bani Israel berkata li nabiyyin, kepada satu nabinya, lahum, yang ada pada mereka. Wa, adapun nabi tersebut itu Syamwilun, Nabi Syamwil. Di bahasa Ibrani namanya Samuel. Jadi Nabi Samuel itu adalah salah satu nabi Bani Israel ya. Kemarin ingat gak? Ada nabi lain selain yang kita ketahui ya, 25 nabi, namanya Nabi Hizkil. Ingat ya. Jadi yang meminta kaum Bani Israel saat itu mati supaya dihidupkan kembali oleh Allah. Nah, pertemuan sebelumnya ada nabi namanya Nabi Hizkil ya. Nah, ini nabinya Samuel, bahasa Arabnya Samuel, dibacanya Samuel. Samuel bin Bali bin Alqomah. Ini juga sama ya, karena keturunan Nabi Ishak, ya beliau juga berarti keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Yakub itu punya anak banyak, di antaranya namanya Lewi. Ya, Lewi ini adalah salah satu suku, ya aslinya bukan suku, aslinya itu nama anak Nabi Yakub. Dari anak Nabi Yakub ini yang bernama Lewi lahir beberapa nabi. Di antaranya yaitu Nabi Samuel, yaitu peristiwa setelah wafatnya Nabi Musa. Kemarin sempat saya singgung ya. Setelah Nabi Musa ada Nabi Yusa. Ya. Terus kemudian banyak nabi-nabi Bani Israel yang dibunuh oleh orang-orang Bani Israel sendiri ataupun dari orang luar. Nah, tapi Samuel ini bisa dibilang satu-satunya nabi yang ada saat itu dari kalangan Bani Israel ya, dari keturunan Lewi ya. Jadi kebetulan kalangan Bani Israel dari suku Lewi ini anaknya rata-rata perempuan. Jadi bisa dibilang saat itu Bani Israel kritis kehilangan nabi. Nah, pasca meninggalnya Nabi Musa, Nabi Samuel yang memimpin. Walaupun sebelumnya ada ya Nabi Yusa, tadi saya sampaikan. Nah, itu ngomong nih kalangan Bani Israel kepada Nabi Samuel ini, wahai Nabi, ib'as, angkatlah oleh engkau, akim, ya maksudnya angkatlah oleh engkau wahai Nabi, lana, untuk kami, malikan seorang raja, nukotil, agar kami bisa berperang, ma'ahu, bersamanya, fisabilillahi, di jalan Allah. Karena saat itu Bani Israel pasca wafatnya Nabi Musa itu sedang terusir ya Pak, sedang terintimidasi dengan suatu kaum, ya disebutnya kaumnya kaum Amaliki. Ini kaum yang juga menurunkan kemudian Fir'aun di Mesir. Jadi gampangnya gini biar Bapak Ibu nggak bingung. Ya, sejak Fir'aun dikalahkan oleh Nabi Musa, ya meninggalnya Fir'aun di Laut Merah, itu bangsa Amaliki masih naruh dendam kepada kaum Bani Israel. Makanya dikejar terus Bani Israel. Yang dulu kita pelajarin ya, ketika Nabi Musa berhasil menyelamatkan kaum Bani Israel dari kejaran Fir'aun, maka jayalah Bani Israel saat itu. Balik lagi nih, mereka pulang lagi ke Palestina, ya ke Syam kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang ya Palestina, Suriah ya, Yordania, Libanon, ya dan sekitarnya tuh ya. Nah itu adalah kawasan yang dulu disebut Syam. Jadi mereka kembali nih berhasil. Nah di situ mereka jaya Bapak Ibu. Bisa bertani lagi, bisa berdagang lagi. Nah seiring berjalannya waktu,
kaum Amiliki tadi atau Amilikia yang berada di Mesir ini nggak terima. Akhirnya mereka kembali menjajah kaum Bani Israel, ya, termasuk membunuh nabi-nabi mereka dan ketua-ketua mereka. Oleh karena itu kemudian Bani Israel ini kehilangan pemimpin. Mereka punya nabi tapi nggak punya raja. Nah, sebab Nabi Samuel ini bukan tipe raja, bukan pemimpin, ya. Beda sama Nabi Musa. Nabi Musa itu bukan cuma nabi tapi juga pemimpin, raja, sama kayak Nabi Muhammad, ya, seorang nabi sekaligus pemimpin bangsa, pemimpin negara. Lah kalau Nabi Samuel ini nabi doang, nggak dititahkan sama Allah, nggak diperintahkan oleh Allah untuk menjadi raja, untuk menjadi pemimpin, gitu. Makanya karena kehilangan pemimpin, akhirnya kalangan Bani Israel meminta Nabi Samuel untuk mengangkat seorang raja. Nah, alasan mereka adalah supaya bisa berperang, supaya bisa berjihad, supaya bisa berjuang bersama pemimpin tersebut, bersama raja tersebut, mengalahkan penjajah, yaitu kaum Amilikia tadi. Tantazimu yang mana terpimpin bihi dengannya kalimatuna persatuan kita, wanarji'u dan kami bisa kembali ilaihi kepadanya, maksudnya bisa pulang lagi bersama si raja tadi. Qala maka berkata an-nabiyyu nabi tersebut, ya Nabi Samuel, lahum kepada Bani Israel yang meminta supaya mengangkat seorang raja. Di sini nama Nabi Samuel, hal asaitum wahai umatku, tidakkah mungkin bagi kalian bil fathi dengan membaca fathah sinnya, ya, kalau kita bacanya asaitum wal kasri, dan juga ada kaul lain mengatakan dengan mengkasrohkan sinnya asitum, sama aja artinya. In kutiba jika diwajibkan alaikum atas kalian alkitalu peperangan, alla tuqatilu maukah kalian berperang. Jadi Nabi Samuel ngomong, emang ntar kalau diwajibin berperang kalian berangkat perang, maksudnya begitu. Kalau kalian diwajibin sama Allah untuk berjuang, emang kalian mau berjuang? Khobarun asa, yaitu khobarnya lafat asa. Wal istifhamu, adapun lafat istifham, ya, pertanyaan tadi, itu litaqriri tawaqqui, karena mungkinnya terjadi perperangan tersebut biha dengan lafat asa. Qalu maka mereka berkata, kaum Bani Israel kemudian menjawab, Bapak Ibu, wa malana, mengapa tidak bagi kami ala nuqatila, untuk tidak berperang fisabilillah, di jalan Allah, wa qad ukhrijna, padahal telah terusir kami ini, terusir keluar kami, min diyarina, dari kampung-kampung kami, wa abnaina, dan terpisah dari anak-anak kami, bisabihim, dengan memenjarakan mereka, wa qatlihim, dan membunuh mereka, wa qad fa'ala, dan sungguh telah terjadi atau perbuatan bihim dengan mereka, dalika akan hal tersebut tadi, ya, pemenjaraan, pembunuhan, yaitu kaum Jalut oleh Raja Jalut. Nah, Jalut kalau difilmin namanya Goliat. Nah, sampai ada filmnya kalau Bapak Ibu tahu tuh, Raja Jalut, Raja Goliat. Aila mani'a, maksudnya tidak ada penghalang, lana bagi kami, minhu darinya, ya, ma'awujudi muqtadihi, selama ada alasan untuk melakukannya. Jadi mereka bilang, kenapa enggak wahai Nabi Samuel, kenapa kita enggak mau berperang bersama raja yang ditunjuk Allah itu? Orang kami saja sudah ditindas, kami saja sudah terusir. Maka tentunya kalau disuruh perang, diperintahkan perang, pastinya kami akan berangkat perang. Biasa ya, ini omongan orang susah. Ya kalau udah enak mah kadang beda, Pak. Ya, ntar nggak disuruh perang sama Allah, apalagi Bani Israel, nggak semuanya perang, gitu. Biasa ya, sama kayak orang nggak punya duit gitu ya. Wah saya mah kalau punya duit saya sedekah, ya, soalnya belum punya duit, kan biasanya begitu. Saya mah masih miskin, emang jarang sedekah. Ntar juga kalau saya kaya, setiap hari saya sedekah 50.000, 100.000, ya, soalnya masih miskin. Ntar kalau udah kaya, lupa. Wah saya kerja masih ngerintis, dagang masih ngerintis,
saya belum ke musola, belum ke masjid. Ntar mah kalau saya udah jadi bos, rajin saya jamaah gitu. Waktu belum, saya masih ngerintis. Ntar kalau udah jadi bos, lupa gitu. Manusia begitu tuh. Nah sama Bani Israil begitu. Ya ntar kita bantuin, kita dukung raja kita itu. Wah Allah yang merintah kok. Qala ta'ala, maka berfirmanlah Allah ta'ala, falamma kutiba, maka tatkala diwajibkan, ya kutiba di situ bukan dicatat, diwajibkan. Sama kayak untuk ayat puasa ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian berpuasa. Walaupun kataba aslinya menulis ya. Nah, diwajibkan alaihim atas mereka apa alqitalu peperangan, tawallau ternyata mereka berpaling. Tawallau berpaling tuh kaum Bani Israel anhu darinya. Wajabanu dan kemudian menjadi pengecutlah mereka. Ya, jadi ketika disuruh perang mereka malah takut. Ya, malah menjadi pengecut. Illa qalila, kecuali sedikit minhum dari mereka. Wahum adapun yang sedikit itu alladina, yaitu orang-orang abaru yang mana menyeberangi an-nahro akan sungai ma'a Toluta bersama Raja Tolut, kama sayati sebagaimana cerita mendatang. Jadi nanti ada cerita yang menyebutkan rajanya yaitu Raja Tolut. Nah, raja zolimnya yang dari Amaliki namanya Raja Jalut atau Raja Goliat. Nah, di saat itu Bapak Ibu itu sudah ada Nabi Daud, tapi Nabi Daudnya masih kecil. Ya, udah ada Nabi Daud, tapi Nabi Daudnya masih kecil. Nabi Daud ikut berperang dengan Raja Talut yang ditunjuk oleh Nabi Samuel untuk memimpin negara atau memimpin bangsa Bani Israel. Nah, makanya disitulah kemudian ketika Nabi Samuel wafat ya, Talut ini yang menjaga kerajaan Bani Israel lalu mewariskan kepada Nabi Daud. Dari Nabi Daud punya anak Nabi Sulaiman, diwariskanlah kerajaan Bani Israel Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman. Jadi biar paham. Jadi asal sejarahnya begitu. Jadi ketika Nabi Musa meninggal, Bani Israel kocar-kacir ya, terjajah, diperangi, diintimidasi, jadi budak, dipenjara, macam-macam. Maka kemudian Nabi Samuel diminta untuk menunjuk seorang pemimpin, seorang raja. Ya, maka ditunjuklah seorang pemuda yang miskin, ya, cuman petani, cuman tukang gembala, tapi cerdas otaknya, pinter, soleh, ya, ibadahnya bagus, rajin, taat agama. Maka orang inilah yang dipilih, namanya Tolut. Orang inilah yang dipilih oleh Nabi Samuel untuk memimpin kalangan Bani Israel. Bersama pasukannya itu diantaranya adalah Nabi Daud yang kemudian berhasil mengalahkan Jalut atau Goliat. Ya. Wallahu adapun Allah alimun, zat yang maha mengetahui, bizolimina kepada orang-orang yang zolim. Famujazihim, dan Allah tentunya akan membalas perbuatan mereka. Wasa'ala, lalu kemudian memohonlah an-nabiyu, nabi tersebut, Nabi Samuel, memohon pada Allah irsala malikin, agar mengutus satu raja, fa'ajabahu, maka Allah pun mengijabahnya, ila irsali Tolut, untuk kemudian mengutus yaitu Tolut ya, untuk menjadi rajanya ya. Jadi kemudian kata Allah, itu Tolut tuh si petani yang soleh, penggembala yang pinter, yang alim, angkat dia sebagai seorang raja. Nah ini kan kalau ada orang yang menjadi pemimpin, tentunya kalau dari kalangan pemimpin kita bisa nerima gitu ya. Kalau dari kalangan bangsawan mungkin kita bisa menerima. Tapi kalau pemimpin ini diangkat dari kalangan bawah ya, seperti Tolut diangkat dari anak petani, kalangan penggembala kambing, penggembala khimar, penggembala keledai, maka mungkin sebagian orang akan bilang bahwa orang ini tidak punya kelebihan. Tapi justru itulah letak ujian Allah kepada Bani Israel. Lah kan mereka minta dipimpin seseorang, Allah kemudian menunjuk Tolut. Nah ini secara ibadah ya Bapak Ibu, apapun yang Allah perintahkan, suka tidak suka diri kita, senang atau tidak senang diri kita, ya jalanin. Harusnya begitu. Jadi jangan kayak Bani Israel mikir dulu, loh kok si Tolut sih gitu. Jadi ini idealnya gitu ya. Harusnya orientasi pikiran kita ketika kita
diperintahkan oleh Allah untuk sholat, nggak usah pakai nanya sholat buat apaan. Ya, kenapa harus sholat? Nggak pakai tanya kayak gitu. Sholat kamu, sholat udah. Disuruh puasa, disuruh zakat, disuruh sedekah, pokoknya disuruh ibadah, maka kita harus jalanin itu sebetulnya tanpa pertanyaan. Walaupun tentunya bisa dijawab secara syariat ya. Kenapa kita sholat, kenapa kita ngaji, kenapa kita baca Quran, kenapa kita sedekah, tentunya bisa dijawab. Tapi secara tauhid sebetulnya nggak perlu jawaban pun, kita tetap melaksanakan itu. Nah, jadi jangan kayak Bani Israel. Waqala berkata lahum kepada mereka ini. Berkata siapa nabiyuhum, nabi mereka yaitu Nabi Samuel. Innallaha sesungguhnya Allah itu qad ba'asa telah mengutus lakum untuk kalian Talut yaitu Talut. Bani Israel, ini kata Allah diutus nih si Talut ini malikan untuk menjadi raja kalian. Qalu maka berkatalah ke mereka Bani Israel kemudian ngomong, anna betapakah. Ya, jadi anna di sini bukan saya, bukan kami. Anna pakai alif lazimah, artinya betapakah. Kaifa maksudnya bagaimanakah. Yakunu bisa jadi lahu baginya itu al mulku memiliki kerajaan alaina kepada kami. Ya, jadi bagaimana mungkin si Talut ini menjadi raja kami? Ya, dia punya kerajaan. Wa nahnu padahal kami itu ahaku lebih berhak bil mulki dari kerajaan minhu darinya. Ya, menurut Bani Israel kami ini lebih berhak daripada dia. Gitu. Nah ini Bani Israel suka ngebantah tuh ya. Li'annau karena sesungguhnya dia si Talut ini laisa min sibatil mamlakati. Oh, kata Bani Israel si Talut ini kan bukanlah dari keturunan raja. Si Talut ini bukan dari keturunan bangsawan, wala nubuwati dan juga bukan keturunan nabi. Dia bukan keturunan nabi, ini Nabi Samuel. Wakana akan tetapinya si Talut ini dubagon hanyalah tukang samak. Ya, tukang samak kulit kambing gitu ya, kulit otak, kulit sapi disamak tuh ya, samak tulang sama ya. Auraian atau hanya sebagai penggembala saja. Ini orang kan cuma penggembala, ngapain kita nurutin dia jadi raja? Oh. Walam yukta dan tidak diberi si Talut ini saatan keluasan atau kecukupan minal mali dari harta. Tuh. Udah bukan bangsawan, udah bukan keturunan raja, bukan nabi, nggak punya duit juga. Yastainu yang bisa membantu biha dengannya ala iqamatil mulki untuk mendirikan kerajaan. Ya, jadi bahasa gampangnya, mbok yo kalau emang bukan bangsawan, ini orang ya nabi lah. Ya ini bangsawan bukan, nabi juga bukan, terus nggak punya duit, kere. Masa diangkat jadi raja? Kalau seandainya dia bukan bangsawan, seandainya dia bukan nabi, ya, dia setidaknya dia punya duit lah buat mendirikan kerajaan. Ya namanya raja kan, apalagi kita mau perang, kan butuh sesuatu untuk modal, butuh pedang, ya butuh perisai. Lah ini orang kere, masa diangkat jadi raja? Oh, Bani Israel. Ya, jadi Bani Israel itu sering mengandalkan logikanya. Qala maka berkata an-nabiyu nabi, ya Nabi Samuel, lahum kepada mereka kaum Bani Israel, innallaha sesungguhnya Allah itu istofahu memilih dia, ikhtarahu yang memilih dia itu lil maliki untuk menjadi raja alaikum atas kalian. Ya dia ini udah dipilih sama Allah untuk menjadi raja. Wazadahu dan Allah menambah baginya bastotan akan keluasan, saatan keperkasaan, fil ilmi dalam urusan ilmu, wal jismi dan jism. Emang si Talut ini dia nggak punya apa-apa. Dia bukan turunan raja, bukan turunan nabi, bukan turunan bangsawan dan juga bukan orang kaya. Tapi Allah memberikan dia kelebihan berupa ilmu dan fisik. Cerdas, amalnya soleh dan fisiknya bagus. Ya. Wakana dan adapun dia si Talut ini itu a'lamu Bani Israila yang paling alim di antara kalangan Bani Israel yauma izin pada hari ini, maksudnya pada hari tersebut. Jadi kalau dicari mana orang yang paling pinter di zaman Bani Israel saat itu, ya cuma satu, si Talut ini. Wa ajmaluhum dan juga paling tampan
di antara mereka wa atmahum, dan juga paling sempurna kholqon, akhlaknya. Jadi akhlaknya bagus dan paling tampan, paling cakep ya. Kemudian ilmunya juga ada. Ya, wallahu, adapun Allah itu yukti, memberikan mulkahu, kerajaannya, kekuasaannya, man, kepada orang yasya'u, yang dia kehendaki. Itahu, yaitu pemberian padanya, la iktirodo, yang mana tidak akan bisa menghalangi, alaihi, padanya. Tuh, ini sebetulnya bisa kita ambil hikmah ya Bapak Ibu, bahwa kalau secara kehidupan itu nggak ada urusan mau anaknya siapa juga. Ingat ya, Nabi Muhammad itu dibesarkan oleh mayoritas orang kafir. Yang beriman itu kan cuma kakeknya Abdul Muthalib ya. Ketika Abdul Muthalib meninggal, maka yang mengasuh dua, yaitu paman beliau, Abu Thalib sama Abu Lahab ya. Abu Lahab ini dedekotnya orang kafir. Abu Lahab tapi masih pamannya Nabi. Bersama Abu Thalib itu mendidik Nabi Muhammad SAW. Tapi ya karena Allah pengen dia jadi Nabi, walaupun didikan Abu Lahab, walaupun didikan Abu Thalib, umur 40 jadi Nabi, jadi Rasul. Itulah kehebatan Allah. Jadi bisa bolak-balikin gitu. Nabi Musa coba. Nabi Musa itu kan dianyutin Bapak Ibu. Dianyutin di Sungai Nil. Siapa yang ngambil? Istrinya Fir'aun. Dididik sama Fir'aun. Tapi gedenya jadi Nabi. Jadi kan unik ya. Harusnya kan Fir'aun zolim, Fir'aun bengis, Fir'aun kejam. Harusnya ketika Nabi Musa gede, ya dewasa, harusnya dia mewariskan kekejamannya Fir'aun, mewariskan kezoliman yang biasa dilakukan Fir'aun, jadi raja. Lah buktinya enggak, dia malah ngelawan Fir'aun. Emang beraninya nurunin, beraninya itu. Lah buktinya dia berani ngelawan Fir'aun. Beraninya Fir'aun turun tuh, keberaniannya Nabi Musa. Tapi sifat bengisnya, ya sifat zolimnya kagak turun kepada Nabi Musa. Itu hebatnya Allah. Bahkan Nabi Musa kemudian menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Banyaklah contoh lain ya. Di sisi lain justru ada nabi, contohnya misalnya Nabi Nuh, ngedidik putranya Kan'an. Walaupun dalam satu riwayat Kan'an ini anak tiri, ya, setidaknya Kan'an ini diasuh oleh Nabi Nuh. Tapi ketika diuji dengan banjir bandang, banjir besar, ya bumi itu waktu itu bikin banjir sama Allah 40 hari 40 malam. Ya, Nabi Nuh bikin perahu supaya umatnya, jamaahnya terselamatkan. Nah, umatnya, jamaahnya ini kemudian diajak sama Nabi Nuh untuk masuk ke dalam perahu. Ayo masuk kita selamatkan diri. Kalau kalian masuk kita selamat. Maka mereka yang menjadi pengikut Nabi Nuh masuk ke dalam kapal laut tersebut. Nah, di antara yang kagak ngikut, yang ngerasa hebat adalah Kan'an, putranya Nabi Nuh sendiri. Dipanggil sama Nabi Nuh, ayo naik, enggak, saya naik pohon kelapa. Manjat dia pohon korma, manjat dia pohon kelapa, nyari pohon yang paling tinggi. Ketika air terus makin meninggi, Bapak Ibu, ditanya lagi sama Nabi Nuh, ayo nak, masa kamu nggak mau ikut saya masuk Islam, ikut saya selamat? Enggak, saya mau naik gunung aja. Dicari gunung yang paling tinggi, naik ke atas gunung. Akhirnya banjir itu kemudian sampai menenggelamkan pegunungan itu. Matilah Kan'an. Bayangin, anak yang diasuh oleh Nabi malah jadi durhaka. Di sisi lain ada anak yang diasuh oleh orang durhaka, orang yang ahli maksiat, ya seperti Abu Lahab, ya yang mengasuh Nabi Muhammad bersama Abu Thalib, dan Fir'aun yang mengasuh Nabi Musa. Justru anak yang diasuh itu jadi orang soleh. Ini bolak-balik saya ngomong supaya Bapak Ibu jangan ngegerutuk, jangan kecewa dengan keputusan Allah. Bapak Ibu udah ngerasa soleh, anak bejat, dia suka-suka Allah. Sebaliknya, kitanya bejat, lah kok anaknya jadi soleh, ya berarti suka-suka Allah. Nah saya juga nggak ada kepikiran jadi guru ngaji, jadi saya bang ada pikiran, nggak ada. Ini bapak saya mondokin saya, mungkin juga pikiran nggak ada jadi ustadz, jadi guru ngaji. Bapak saya marbot musola, ada nggak kepikiran jadi saya? Nggak ada, Bapak Ibu, supaya anaknya soleh gitu aja. Dilalah nasibnya bagus, kan begitu. Ternyata bisa ngajar Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang tahu nasib itu. Bapak-bapak misalnya ibu-ibu yang tukang ayam, apakah anaknya jadi tukang ayam? Belum tentu juga. Kan begitu ya logikanya. Jadi Allah tuh bisa merubah hambanya itu dengan mudah. Jangan sampai kita menyamakan diri kita dengan anak kita.
gitu. Barangkali mungkin kita sukses ya, lah kok anak kita nggak sukses? Ya emang Allah bikin dia nggak sukses, mau gimana? Atau sebaliknya, ya kitanya nggak sukses, ternyata anak kita sukses, ya alhamdulillah berarti begitu. Mungkin kalau yang kitanya nggak sukses ngelihat anak sukses mah senang ya Bapak Ibu ya. Kan yang sebaliknya ini yang repot nih. Ya. Kalau kitanya benar, kitanya sukses, ngelihat anak kita double. Nah itu biasanya susah tuh. Ya, perasaan bapak nggak begini-gini amat. Lah emang yang nyiptain siapa? Lah emang yang nyiptain kita sebagai bapak, sebagai ibu? Bukan. Yang nyiptain siapa? Allah yang nyiptain. Jadi suka-suka Allah. Ya tentunya itu juga tidak terlepas dari tindak tanduk kita. Ya, saya bolak-balik ngomong lah supaya bapak ibu gak gagal paham. Intinya manusia itu pengen Allah masukin ke dalam surga. Ya, ingat. Misi kita di dunia ini cuma menyaksikan kehebatan Allah. Sebab kalau kita berada di surga bersama Nabi Adam dari dulu, kita nggak bakal ngelihat bumi, kita nggak bakal ngelihat matahari, kita nggak bisa ngelihat bulan, kita nggak bisa ngelihat orang yang nyenengin, kita nggak bisa ngelihat orang yang nyebelin. Makanya kita ditaruh di dunia supaya bisa ngelihat itu semua. Jadi misinya kita di dunia cuma itu Bapak Ibu. Emang mau ngapain? Sambil menyaksikan itu maka kita ibadah, kita sholat, kita ngaji gitu. Sambil nungguin apa? Sambil nungguin mati. Nanti kita ketemu sama Allah ditanya, waktu di dunia apa yang kamu saksikan? Saya begini, saya begini, saya begini ya Allah. Oh bagus. Terus kamu ibadah gak? Oh walaupun saya menyaksikan kehebatan engkau, saya tetap ibadah. Kalau ibadah. Kalau kagak ibadah, saya lupa ya Allah. Jawabannya beda. Nah, manusia itu bakal dikembalikan oleh Allah ke dalam surga. Pantasnya manusia yang berada di surga tentunya adalah manusia yang baik, manusia yang soleh, manusia yang pahalanya banyak. Jujur aja, kita tanya sama diri kita, apakah kita udah punya banyak pahala? Ada surga, ada neraka, kira-kira pantas di mana kita? Pantasnya kita di mana? Di surga apa di neraka? Pengen sih dalam hati masuk surga, ya, pengennya, ya, tapi kok ya ngono gitu kan. Tapi masuk neraka takut. Ya udah kayak syairnya Abu Nawas ya, hilas kulul firdausi ala. Saya malu masuk ke surga, tapi wala akwan naril jahimi, tapi saya takut masuk neraka. Sebab kalau kita pikir-pikir, kayak masuk surga kagak pantas. Tapi kalau masuk neraka ya takut, kan begitu. Coba kita pikir-pikir, mungkin kita lebih cocok masuk neraka. Cuman gitu ya, saking sayangnya Allah, berhubung pahala kita dikit, maka dikirimlah berbagai ujian, dikirimlah berbagai musibah, dikirimlah berbagai cobaan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa pantas masuk surga. Karena orang yang masuk surga berarti pahalanya banyak. Sementara saat ini kita punya pahala pas-pasan. Malaikat lagi bingung nih, orang apa bukan ini. Tentunya syarat surga ridho Allah ya. Nah, masuk surga ya, dapat fasilitas kalau minimal pahalanya 100 misalnya gitu. Lah sementara pahala kita cuma 20, 30. Gimana caranya supaya kita punya pahala jadi 100? Maka diberikan sama Allah ujian. Dikasih sakit, dikasih anak bandel, dikasih susah ekonomi, dikasih bini cerewet, nah, macam-macam. Bertahan gak kita? Sabar gak kita? Ketika kita sabar, ketika kita bertahan, pundi-pundi pahala makin naik, makin banyak. Terus itu cara paling gampang untuk menambahkan pahala. Sebab ibadah kita bukan seperti ibadahnya para nabi, bukan seperti ibadahnya orang soleh. Sholatnya banyak, qobliyah ba'diyah dijalanin, puasa Senin Kamis, Ayamul Bid, puasa Daud. Nah kita puasa Ramadan doang, Senin Kamis kalau bayar utang, kodok puasa ya paling ini. Sholat tuh masih bolong-bolong. Udah diajarin jangan sampai sholat kodok, masih kodok sholat ya. Banyak kan perkara-perkara yang menjadi hal yang mohon maaf ya, kayaknya kita nggak pantas untuk masuk surga. Tapi gimana pun juga Allah pengen kita masuk surga, maka diberikan kita ujian gitu ya. Nah jadi intinya nggak selamanya anak itu turun dari orang tuanya gitu ya. Jadi kalau untuk masalah karakter bisa ya, seperti Nabi Musa ya, karakternya berani ya karena turun dari Fir'aun. Tapi masalah nasib bisa jadi beda. Nabi Musa mah orangnya baik, adil, bijaksana, sementara Fir'aun bengis, kejam gitu.
Jadi secara karakter bisa saja menyerupai, tapi secara kehidupan bisa saja berbeda. Wallahu, dan adapun Allah itu wasiun maha luas, fadluhu akan karunianya, alimun dan juga maha mengetahui, biman kepada orang, huwa yang adapun dia itu ahlu, ya lebih pantas lahu baginya. Sama seperti Tolut, walaupun Tolut terlahir dari kalangan miskin, cuman petani, ya bukan bangsawan, cuman tukang samak doang, tapi dia soleh, tapi dia alim, ya maka diangkat menjadi raja. Dan bagaimana kisah selanjutnya antara Tolut dan Jalut kita pelajari insyaallah pekan selanjutnya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.